Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Inten. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua ya. Selamat datang kepada para sobat Inten, peserta training Fundamental of Scanning Electron Microscopy. Sebelumnya, perkenalkan saya Win Mujiati selaku moderator yang akan memandu acara training pada pagi hari ini. Terlebih dahulu, saya izin untuk menyapa hadirin yang terhormat. Yang pertama ada Kak Rani Deliana, selaku SEM Application Specialist dan juga trainer kita pada pagi hari ini. Dan tentunya Sobat Intens peserta training yang kami banggakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dan mengikuti acara Training Fundamentals of Scanning Electron Microscopy atau SEM. Sobat Intens, saya akan menyampaikan beberapa susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, training akan dimulai dengan pemaparan materi oleh Kak Rani, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Setelah sesi tanya-jawab, kita akan bersama-sama mengikuti game dan kuis, dan training hari ini akan ditutup dengan penutupan Sobat Intens. Sobat Intens, pada training pada pagi hari ini, kita akan ada challenge Sobat Intens, yaitu challenge Instagram. Jadi, Sobat Intens dapat membuat story yang menarik yang berhubungan dengan training pada pagi hari ini. Akan ada 3 pemenang, yang masing-masing pemenang akan mendapatkan voucher OVO ya, Sobat Intens. Jadi, bukan lagi voucher free training, tapi voucher OVO. Nah, tetapi Sobat Intens akan ada ketentuannya nih. Yang pertama, wajib memfollow @integrasi institut. Yang kedua, membuat story yang menarik dengan mengetek @integrasi institut dan diwajibkan untuk mengetek 3 akun temannya ya, Sobat Intens. Dan yang terakhir, tentunya akun Instagram tidak boleh di private. Dan hadiahnya ini akan kami umumkan di hari Senin, Sobat Intens. Jadi, Sobat Intens harus tetap stay story-nya sampai 24 jam ya, Sobat Intens. Sebelum memulai training, Sobat Intens, saya ingin memperkenalkan Integrasi Institut terlebih dahulu. Mungkin beberapa Sobat Intens ada yang baru pertama kali mengikuti training di Intens ya, Sobat Intens. Jadi, Integrasi Institut atau yang biasa kita sebut sebagai Intens merupakan lembaga training dan konsultasi untuk laboratorium yang berada di bawah naungan PT Wiralab Analitika Solusindo. Integrasi institut ini hadir membantu Sobat Intens untuk memenuhi kebutuhan tentang training yang seputar laboratorium ataupun sertifikasi tentang ISO ataupun SNI. Kantor kami ada di Kebonjeruk, Jakarta Barat, dan kami juga memiliki training center laboratori di Jakarta Barat, Sobat Intens. Selanjutnya, Sobat Intens, sebelum memulai pemaparan materi, izinkan saya untuk menyampaikan rules training pada pagi ini ya, Sobat Intens, agar training kita berjalan dengan lancar. Yang pertama, kepada semua peserta diwajibkan mikrofonnya dalam keadaan mute atau off ya, Sobat Intens, selama training berlangsung. Kecuali pada saat sesi tanya jawab, karena Sobat Intens nanti boleh bertanya langsung kepada trainer kita pada pagi hari ini. Yang kedua, pertanyaan dapat diajukan melalui kolom chat atau raise hand terlebih dahulu. Jadi, Sobat Intens tidak perlu menunggu sesi pematerian selesai, boleh langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Tetapi, kalau Sobat Intens ingin bertanya langsung, maka harus menunggu sesi pemateriannya selesai terlebih dahulu ya, Sobat Intens. Yang ketiga, training hari ini diwajibkan ya peserta training atau Sobat Intens untuk mengisi link kuesioner. Link kuesioner akan diberikan oleh panitia di kolom chat. Jadi Sobat Intens nanti terus pantengin chatnya untuk mengetahui link kuesionernya. Yang keempat, Sobat Intens diwajibkan untuk memfollow Instagram @integrasi institut sebagai syarat pemberian sertifikat. Karena nanti di kuesioner akan ada kewajiban untuk melampirkan bukti follow Instagram. Jadi Sobat Intens yang belum Instagram, belum follow, dapat memfollow Instagram di @integrasi institut. Training ini akan berlangsung selama 2 jam, diisi dengan 1,5 jam pematerian dan 30 menit tanya jawab. Jadi Sobat Intens nanti kita akan bersama-sama ya belajar mengenai SEM.
Selanjutnya, Sobat Intens, kita akan memasuki sesi training bersama Kak Rani. Nah, sebelum training ini dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan beliau terlebih dahulu ya, Sobat Intens. Jadi, trainer kita pada hari ini adalah Kak Rani Deliana, di mana beliau ini lahir di Rantau Prapat tanggal 24 Januari 1992, dan beliau sudah menempuh pendidikan di Universitas Medan, Sarjana Fisika, dan Universitas Gajah Mada sebagai Magister Fisika. Saat ini beliau bekerja di PT Danatek Internasional sebagai Sales Support. Oke, Sobat Intens, mari kita sambut Kak Rani. Halo Kak Rani, apakah sudah siap untuk sharing kepada Sobat Intens tentang SEM? Halo Kak Wiwin, tentu dong sudah siap. Oke, siap. Baik Kak Rani, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Wiwin. Oke, halo Sobat Intens. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa hari ini. Tetap semangat ya. Oke, perkenalkan sahabat-sahabat Inten, saya adalah Rani Diriana Panggabean. Saya hari ini akan menemani Sobat Intens untuk sharing terkait alat yaitu Scanning Electron Microscope. Nah, yang berjudul topik hari ini adalah Fundamental of Scanning Electron Microscope atau SEM. Oke. Nah, untuk topik hari ini kita akan membahas terkait perkenalan singkat apa itu elektron mikroskopi. Lalu kemudian fundamental dari scanning elektron mikroskopi atau SEM, lalu kemudian scanning bagaimana cara preparasi sampel di scanning elektron mikroskop. Lalu kemudian aplikasinya di dunia penelitian atau di dunia riset. Lalu kemudian kita akan melihat di sesi terakhir video pengoperasian dari scanning elektron mikroskopi. Oke, nah sebelum kita lanjut lebih detail membahas terkait scanning elektron mikroskopi, jadi kita akan memperkenalkan secara singkat nih, apa itu mikroskop elektron. Nah, historinya di awal dimulai dari Dr. Ruska di tahun 1931 menemukan mikroskop elektron pertama sekali. Lalu kemudian di tahun 1948 dikembangkan oleh Philips untuk lab riset pertama sekali untuk mikroskop elektron. Nah, di tahun 1949 Philips berhasil launching untuk mikroskop elektron komersil yang pertama sekali yang diberi dengan nama IM100. Nah, berbicara tentang mikroskopi, tentu saja tidak lepas dari yang namanya resolusi. Oke, nah kita bisa lihat di sini ya, resolusi dari setiap, misalnya mata manusia gitu, resolusinya mungkin di sekitar 1 milimeter gitu ya. Kemudian untuk mikroskop optik atau mikroskop cahaya, mungkin resolusinya bisa sampai 0,2 mikro dalam skala mikro ya. Lalu kalau kita bahas lagi terkait lebih dalam lagi ke mikroskop elektron, resolusinya tuh bisa sampai 0,6 nano itu untuk scanning elektron mikroskop. Nah, untuk mikroskop elektron sendiri itu ada dua tipenya. Yang pertama itu ada transmission elektron mikroskop atau TIM, dan yang kedua itu adalah scanning elektron mikroskop atau SEM. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lebih detail lagi terkait scanning elektron mikroskop. Nah, scanning elektron mikroskop di pasaran saat ini ada dua tipe, yaitu ada yang jenis desktop atau tabletop, lalu kemudian ada yang jenis floor SEM atau SEM yang besar. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini yang tipe tabletop, lalu kemudian ini adalah yang tipe floor SEM atau SEM besar. Nah, kedua jenis dari SEM ini itu memiliki keunggulannya masing-masing. Untuk yang tabletop ya, yang desktop, dia bentuknya mini, maka kita tidak butuh nih ruangan khusus untuk meletakkan SEM tersebut. Nah, biasanya penggunaannya juga lebih simple gitu, lebih fleksibel. Nah, sedangkan untuk yang floor SEM, nah ini
alatnya cukup besar gitu. Jadi biasanya butuh satu ruangan khusus seperti itu. Lalu perbedaannya itu adalah kalau di fluorescent ini dia bisa memberikan resolusi yang lebih baik gitu dibandingkan yang desktop atau tabletop, sehingga uh, aplikasinya lebih luas kalau menggunakan yang fluorescent gitu. Nah, untuk fundamental scanning dari elektromikroskopi itu sendiri seperti apa? Yang pertama sekali, apa itu scanning elektromikroskopi? Nah, jadi mungkin sobat-sobat intens lebih familiar dengan yang namanya mikroskop optik atau mikroskop cahaya ya, yang biasanya kita gunakan gitu. Nah, saya mungkin ilustrasikan seperti gambar berikut ini ya. Jadi kalau kita melihat ya, ini gunung ya, dengan mata kita, oke, ada bukitnya tinggi seperti ini ya. Kita dapat gambarnya seperti yang ada di gambar ini gitu ya, kita bisa lihat. Tapi ketika kita menggunakan alat ya teropong seperti itu, kita bisa dapatkan informasi yang lebih detail lagi nih terkait apa nih yang ada di gunung tersebut gitu. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ternyata di gunung tersebut, oh ternyata yang hijau ini, oh ternyata pohon gitu ya. Lalu kemudian, oh ternyata di gunung ini tuh juga ada yang namanya, nah ada danaunya juga gitu. Jadi dengan menggunakan teropong, kita bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih detail dibandingkan dengan kita menggunakan mata kita gitu ya. Nah, begitu juga ya dengan scanning elektromikroskop ya. Jadi kalau di mikroskop biasa, mikroskop itu gunanya ya memang kita pakai untuk melihat ya objek atau melihat bahan atau material dalam skala kecil gitu ya. Nah, tapi perbedaannya kalau di SEM kita bisa dapat informasi yang jauh lebih detail. Nah, jadi scanning elektromikroskop itu adalah salah satu jenis dari mikroskop elektron yang kita gunakan untuk mencitrakan permukaan dari suatu material atau bahan dengan perbesaran dan resolusinya yang jauh lebih tinggi kalau dibandingkan dengan mikroskop biasa. Sehingga dengan menggunakan SEM ini, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih detail, baik terkait topografinya, lalu kemudian morfologinya, dan biasanya SEM ini di pasaran saat ini sudah banyak nih dikombinasikan dengan namanya EDS detektor atau Energy Dispersive Spectroscopy Detector. Nah, detektor ini akan membantu nih kita untuk bisa melihat atau mengidentifikasi unsur-unsur apa aja yang terkandung di dalam material yang kita uji atau yang kita mau risetkan gitu. Oke, nah untuk komponen-komponen dari scanning elektron mikroskop itu apa saja ya gitu. Nah, jadi untuk mengenal lebih dekat lagi dari scanning elektron mikroskop, nah di sini kita bisa lihat ada source-nya, namanya source elektron, lalu kemudian juga ada magnetic lens, ya, ada condenser lens, lalu kemudian ada scan generator, lalu kemudian ada objective dan inspection lens, lalu kemudian di chambernya ada, kita bisa lihat nanti elektron detektornya, lalu kemudian ada untuk tempat untuk sampelnya atau sampel holdernya seperti itu. Nah, ini di dalam SEM semua ya, bukan hanya SEM ya, semua mikroskop elektron itu pasti bekerja dalam ruang vakum. Oke. Nah, bagaimana nih prinsip kerja dari scanning elektron mikroskop? Nah, untuk sobat-sobat intens mengenal lebih mudah lagi ya bagaimana prinsip kerjanya, mungkin saya ilustrasikan dengan mikroskop biasa yang mungkin sobat intens lebih familiar. Jadi kalau di mikroskop biasa kita biasanya ada sumber cahaya, ya biasanya kita pakainya lampu LED seperti itu. Lalu kemudian ada lensa, lensanya ini nanti untuk memfokuskan si cahaya. Kemudian nanti kita bisa amati di lensa okulernya itu bagaimana bentuk dari objeknya gitu. Nah begitu juga nih dengan SEM gitu ya. Di SEM kita butuh namanya source ya.
source. Kita pakainya elektron. Jadi source elektron ini nanti akan menghasilkan elektron. Lalu kemudian nanti ada dua lensa di sini ya, magnetic lens namanya, condenser lens, dan juga objective lens. Nah, ini akan akan mengumpulkan elektron, lalu kemudian si objective lens ini akan memfokuskan si elektron, sehingga nanti tepat mengenai permukaan dari si sampelnya. Nah, hasil interaksi antara elektron dengan sampel ini akan ditangkap oleh detektornya seperti ini. Nah, ini detektornya. Nah, kemudian hasilnya ini atau signalnya ini akan ditampilkan dalam monitor, biasanya dalam bentuk imaging seperti itu. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini cara kerjanya. Nah, perbedaannya kalau kita di mikroskop biasa, kita nggak butuh yang namanya vakum ya, ruang vakum. Sedangkan di mikroskop scanning elektron mikroskop ini, kita butuh vakum. Sehingga elektron ini bisa dapat bergerak bebas kalau di ruang vakum. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau di scanning elektron mikroskop ini, kita butuh yang namanya source elektron atau yang kita kenal dengan filamen gitu ya. Nah, filamen ini itu adalah barang yang habis pakai. Di pasaran saat ini, SEM itu filamennya ada beberapa macam gitu. Ada yang tungsten, ada yang CeB6, dan ada yang FeG. Nah, masing-masing dari filamen ini memiliki keunggulannya gitu ya. Kita mulai misalnya dari tungsten dan CeB6 ya. Tungsten ini dia memang umur pakainya lebih singkat ya dibandingkan CeB6 ataupun FeG gitu ya. Biasanya umur pakainya sekitar 100 sampai 150 jam. Sedangkan kalau yang CeB6 ini umur pakainya bisa sampai 1.500 jam gitu. Untuk FeG ini bisa lebih lama lagi, 10.000 jam. Nah, untuk brightness-nya gitu ya, biasanya tungsten lebih low dibandingkan dengan CeB6, tapi kalau dibandingkan dengan FeG ini lebih brightness dibandingkan yang dua ini ya, yang dua contoh ini. Lalu kemudian untuk resolusinya, nah kita bisa lihat di sini ya, di gambar ini ya, di ujung-ujungnya ini, nah tungsten itu nggak seruncing ya, tajam dari yang CeB6 ataupun FeG seperti itu. Nah, ini berpengaruh terhadap spot size atau berkas elektron yang dihasilkan gitu. Nah, ini pasti berpengaruh terhadap resolusi yang akan dihasilkan dari si SEM tersebut gitu. Nah, untuk yang tungsten resolusinya bisa sampai 3 nano, dan untuk yang CB6 resolusinya bisa sampai 2 nano, dan untuk yang FeG resolusinya bisa sampai 0,8 nano, atau bahkan saat ini bisa sampai 0,6 nano pada assurance voltage-nya di 30 kV. Nah, untuk kelebihannya ya, tungsten dan CeB6 ini cenderung lebih murah dibandingkan dengan FeG. Meskipun FeG ini memang dari umur pakai, lalu kemudian brightness-nya dan resolusinya jauh lebih baik ya dibandingkan tungsten maupun CeB6, tapi secara harga FeG ini memang lebih mahal dibandingkan dengan tungsten ataupun CeB6. Oke, nah ini kita bisa lihat comparison image yang dihasilkan dari tungsten, CeB6, dan FeG. Nah, di sini kita bisa lihat ya secara jelas bahwa FeG ini gambarnya memang jauh lebih tajam dibandingkan baik tungsten maupun CeB6. Tapi antara tungsten maupun CeB6 ini memang sedikit lebih tajam dibandingkan dengan tungsten, seperti itu. Oke, nah tadi seperti yang kita bahas sebelumnya ya, dari prinsip kerja dari SEM sendiri, jadi elektron tersebut bertumbukan atau mengenai permukaan dari sampel kita. Nah, hasil dari tumbukan tersebut atau hasil dari interaksi tersebut itu menghasilkan beberapa fenomena gitu ya. Yang pertama nih, si elektronnya
mengenai permukaan dari si sampel, lalu kemudian keluar menghasilkan secondary elektron, lalu kemudian menghasilkan namanya backscattered elektron. Lalu yang ketiga itu si elektronnya terserap keseluruhan oleh atom pada sampel. Nah, yang keempat itu menghasilkan sinar X-ray, lalu kemudian yang terakhir si elektron itu menjadi foton atau cahaya gitu. Nah, di SEM sendiri kita itu biasanya memanfaatkan ada tiga ya, tiga tiga eh, interaksi gitu ya, tiga interaksi elektron beam. Yang pertama itu ada secondary elektron, lalu kemudian yang kedua ada backscattered elektron, dan yang ketiga itu yaitu pancaran sinar X-ray-nya. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana interaction volume dari eh, interaksi tersebut, dari tumbukan tersebut. Nah, untuk yang SE sendiri, itu interaction volumenya hanya mungkin kurang lebih di sekitar 10 nano. Lalu untuk yang backscattered elektron, itu lebih dalam lagi ya, sampai makro ya, sekitar 1 sampai 2 makro. Sedangkan untuk yang X-ray itu lebih deep lagi di sekitar 2 sampai 5 makro. Gitu. Nah, interaction volume ini uh, tentu saja akan berpengaruh terhadap hasil atau informasi yang kita dapatkan dari SEM tersebut. Nah, yang pertama kita membahas tentang secondary electron emission-nya ya. Tadi ketika si elektron bertumbukan dengan atom pada sampel, ya kita bisa lihat simulasinya seperti ini, maka dia akan terjadi yang namanya inelastic scattered ya. Jadi ketika elektron menembak atom ya, inti pada atom, lalu kemudian itu hanya di permukaan aja ya, yang seperti yang saya katakan tadi itu hanya sekitar 10 nano aja gitu. Kemudian dia akan keluar ya, elektron tersebut akan keluar dan elektron atau terpantul ya atau di-scattered, lalu kemudian elektron tersebut akan ditangkap oleh detektor. Nama detektornya adalah SED detektor. Lalu kemudian apa nih yang kita bisa dapatkan dari secondary electron emission ini? Yang pertama yaitu adalah informasi terkait topografinya. Nah, seperti gambar yang ada kita lihat saat ini ya, kita bisa melihat topografinya, permukaan teksturnya lebih detail gitu. Lembah bukitnya bisa kelihatan lebih jelas kalau kita menggunakan SED detektor gitu. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, ini bukitnya, lalu kemudian di sini ya kelihatan lembahnya. Nah, untuk permukaannya, detail permukaannya ini kita bisa mendapatkan informasinya lebih jelas dengan menggunakan secondary electron. Nah, yang kedua itu adalah backscattered electron ya, backscattered electron emission. Nah, backscattered electron emission ini adalah peristiwa yang terjadi adalah elastic scattered ya. Jadi ketika si elektron mengenai atom pada sampel, dia hampir mengenai inti gitu. Lalu kemudian di scattered, nah kemudian ditangkap oleh detektor namanya BSE detektor ya, BSED itu ya, BSE detektor, BSD detektor seperti itu. Nah, apa nih informasi yang kita dapatkan gitu. Nah, karena peristiwa tersebut, karena dia hampir mengenai inti dari atom ya, jadi kita bisa mendapatkan informasi terkait atomic number-nya secara imaging gitu ya. Ini secara imaging. Bagaimana cara membedakannya? Nah, di sini kita bisa lihat ya. Gambar hasil dari BSD detektor tersebut. Nah, ada yang kontrasnya terang, ada yang gelap gitu. Nah, biasanya kontras yang terang ini memiliki nomor atom yang lebih tinggi dibandingkan yang gelap. Nah, untuk identifikasi yang lebih detail lagi, apa itu dia yang terang, apa itu yang gelap tersebut, maka kita bisa menggunakan IDS detektor. Oke, nah ini kita bisa lihat ya perbedaan gambar yang dihasilkan antara SED detektor
lalu kemudian dengan BSI detektor ya. Di sini kita bisa melihat bahwa SID detektor itu menampilkan morfologikalnya ya. Jadi lembah bukitnya itu kelihatan lebih jelas dengan menggunakan SID detektor. Dengan sampel yang sama ketika kita ambil dengan menggunakan BSD detektor, nah kita lebih bisa mendapatkan informasi terkait kontrasnya ya atau komposisi elemen dari material tersebut secara imagingnya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ada kontras yang gelap dan ada yang terang. Nah, ini akan memberikan informasi kepada kita bahwa yang terang ini dan yang gelap ini berbeda nih unsurnya. Tapi kita untuk identifikasi lebih detail lagi, maka kita bisa menggunakan IDS detektor gitu. Nah, IDS detektor. Jadi tadi ada SID, lalu ada secondary elektron, ada backscattered elektron, dan yang terakhir akan menghasilkan X-ray gitu ya. Bagaimana prosesnya? Jadi ketika elektron tadi bertumbukan dengan atom pada sampel, maka terjadi juga tumbukan nih di kulit-kulit elektron tersebut gitu. Nah, ada elektron yang keluar dari kulitnya. Nah, terjadi nih kekosongan di sini. Nah, kekosongan ini harus diisi oleh elektron di kulit terluarnya. Gini. Nah, elektron terluarnya karena uh, elektron terluar ini memiliki energi yang lebih besar dibandingkan elektron yang di kulit di dalam, maka dia akan melepas energi gitu. Nah, melepas energi dalam bentuk uh, X-ray yang kita sebut dengan X-ray gitu atau karakteristik X-ray. Nah, karakteristik X-ray ini akan membantu kita memberikan informasi nih terkait unsur atau elemen apa yang terkandung di dalam material yang kita uji tersebut. Nah, untuk di X-ray yang dihasilkan itu ada dua tipe gitu ya. Ini adalah spektrum energi dari X-ray yang dihasilkan. Jadi ada yang namanya continuous X-ray ya, koresponden terhadap background-nya seperti ini. Lalu kemudian ada juga yang untuk karakteristik X-ray-nya ya, pik-pik yang tajam ini menunjukkan elemental dari piknya gitu. Nah, selanjutnya fungsi utama dari IDS pada umumnya digunakan apa aja gitu ya. Yang pertama itu ada point dan ID identification ya untuk kualitatif dan kuantitatif analisis. Nah, kita lihat seperti ini contoh sampel mineral. Nah, kita bisa lakukan point nih. Kita tahu ini dia lebih terang, ini lebih gelap ya daerahnya. Nah, kita mau tahu nih yang terang ini apa, yang gelap ini apa, unsur-unsurnya, maka kita bisa lakukan point seperti ini. Nah, kita poin akan muncul spektrum energinya dan juga wake presentation-nya berapa ya persentase dari unsur-unsur tersebut. Lalu kemudian nah kita bisa poin di beberapa titik. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa tahu nih informasi terkait unsur tersebut apa nih yang ada di dalam sampel kita. Lalu selanjutnya fungsi utama lainnya yaitu mapping ya. Jadi mapping elemental ini adalah menampilkan distribusi dari elemen tersebut di sampel kita gitu. Jadi distribusi dari elemental tersebut bagaimana persebarannya di sampel kita. Biasanya kita untuk mengecek apakah sampel saya homogen apa tidak gitu ya. Jadi kita bisa lakukan dengan menggunakan mapping analisis ini. Nah, di sini akan dimunculkan nih setiap unsur diwakili oleh warna-warna tertentu seperti ini. Nah, lanjut kita juga ada line scan. Jadi line scan ini juga sama seperti mapping ya untuk melihat distribusi dari unsur, tapi dia hanya bentuk garis aja gitu. Tadi kalau mapping kan keseluruhan gitu. Nah, ini hanya untuk garisnya saja gitu. Jadi kita bisa tahu distribusi dari unsur-unsur tersebut mungkin dimulai dari garis ini, kemudian kita maju lagi yang gelap, kemudian masuk ke daerah terang, maka yang tinggi adalah yang berwarna biru seperti itu, lalu kemudian kita tarik lagi garis. Nah, nanti di sini akan kita lihat intensitasnya naik turun gitu untuk unsur-unsurnya gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait
elektron penetration depth-nya. Nah, ini pasti sangat mempengaruhi dari kualitas nanti gambar yang kita hasilkan gitu ya. Jadi penetration depth elektron ini itu dipengaruhi ada dua. Yang pertama itu adalah nomor atomnya, lalu kemudian adalah acceleration voltage-nya gitu ya. Nah, kita bisa lihat di contoh berikut ini. Nah, semakin contohnya ini ya untuk acceleration voltage ini di 5 kV, lalu kemudian 15 kV, lalu kemudian di 25 kV. Semakin besar acceleration voltage yang kita berikan, energinya juga tentu semakin besar, sehingga penetration-nya juga jauh lebih dalam lagi. Nah, kalau untuk atomic number atau nomor atomnya, ini kita bisa lihat ya, tergantung dengan nomor atomnya gitu ya. Semakin tinggi ya nomor atomnya, biasanya penetration-nya tidak terlalu dalam gitu, karena semakin rapat dia, sehingga partikel tersebut akan mengurangi ya elektron untuk penetrate ke dalam sampel tersebut gitu. Nah, ini contohnya ya untuk acceleration voltage. Kita misalnya ambil di 10 kiloelectron volt atau 10 kV. Nah, ini juga di 30 kV. Jadi semakin tinggi acceleration voltage yang kita berikan, semakin besar, maka semakin dalam penetration depth yang dihasilkan. Nah, ini untuk yang nomor atomnya ya, kita bisa lihat kita contohkan untuk penetration depth-nya di 20 kV, maaf, di 20 kV. Ini ada contoh karbon ya, nomor atomnya 6, di kedalamannya di 3.500 nano, lalu kemudian kita lanjut iron ya atau Fe gitu. Kita bisa lihat makin tapi di Ag ya, di nomor atom 47 dia nggak sedalam iron seperti itu. Jadi nomor atom juga mempengaruhi dari penetration depth yang dihasilkan seperti itu. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting lagi di dalam SEM itu adalah vakum system atau vakum mode ya. Di SEM pada umumnya itu ada istilah high vacuum ataupun low vacuum gitu. Nah, vakum ini sangat berfungsi ya, sangat berguna untuk di SEM karena memang tadi elektron hanya bisa bergerak bebas di dalam ruang vakum. Nah, vakum ini juga dapat menjaga agar sampel yang mau kita analisis tetap bersih gitu ya. Lalu kemudian untuk mengurangi atau menghindari adanya kontaminan, lalu kemudian juga bisa uh, uh, memperpanjang ya umur pakai dari filamen, seperti yang kita ketahui bahwa filamen atau sos elektron itu memiliki masa pakainya. Nah, selanjutnya juga bisa meningkatkan ya resolusi dari gambar yang kita hasilkan. Nah, ini contohnya sampel yang kita uji dengan menggunakan high vacuum mode ya. Ini contohnya sampelnya kobalt. Nah, ini kita bisa lihat ya dengan menggunakan SE ya, detail teksturnya. Lalu kemudian dengan menggunakan BSE gitu ya. Jadi kontras gelap terangnya bisa kelihatan. Oke. Nah, biasanya untuk high vacuum kita gunakan untuk sampel-sampel yang konduktif. Nah, jadi sangat bagus untuk sampel-sampel yang konduktif. Seperti mungkin Sobat Intens ketahui bahwa di SEM itu pada umumnya sampel-sampelnya itu adalah sampel-sampel yang konduktif, misalnya seperti logam, seperti itu. Nah, bagaimana nih kalau sampelnya non-konduktif gitu ya? Nah, kalau sampel-sampel non-konduktif atau sampel-sampel biological atau sampel-sampel yang outgassing, Sobat Intens bisa menggunakan dengan menggunakan low vacuum mode ya. Di sini kita bisa lihat, nah ini contoh sampel ya, contoh sampelnya yang dia non-konduktif. Ini sampel keramik. Ketika kita uji di dalam high vacuum, nah ini gambarnya tidak terlalu jelas ya. Jadi ada seperti cahaya terang seperti ini. Nah, ini namanya
charging effect gitu ya. Charging effect itu adalah ketika elektron yang kita tembak mengenai permukaan dari sampel kita. Nah, sampel kita ini kan non-konduktif. Jadi elektron itu menumpuk nih di permukaannya. Penumpukan elektron yang ada di permukaan sampel kita tersebut, nah itu yang akan mengakibatkan charging effect ini gitu. Jadi seperti cahaya berpendar. Hasilnya kita tidak bisa tahu nih informasi terkait gambarnya, terkait sampel kita. Apa nih informasi yang bisa kita dapatkan di sampel yang kita analisis tersebut. Nah, bagaimana nih sampel ini kalau biasanya kan di coating gitu. Coating itu adalah preparasi sampel dengan melapisi permukaan dari sampel dengan menggunakan material yang bersifat konduktif seperti itu. Nah, kalau misalnya sampelnya tidak dipreparasi gitu, tidak dipreparasi dengan di coating, kita bisa menggunakan low vacuum. Nah, seperti ini ya, kita bisa lihat ya dari high vacuum, dia charging, kemudian kita ganti ya mode vakumnya ke low vacuum. Nah, kita bisa mendapatkan gambar yang lebih baik dibandingkan yang menggunakan high vacuum gitu. Detailnya dari permukaan dari si sampel tersebut kita bisa dapatkan informasi yang mau kita analisis seperti itu. Nah, bicara tadi ya, kita berbicara tentang preparation sampel ya. Tadi sempat kita singgung sebelumnya untuk sampel-sampel di SEM. Jadi di SEM ini kita bisa menguji berbagai macam sampel gitu. Mulai dari sampel konduktif atau sampel non-konduktif, bahkan sampel-sampel yang bersifat basah juga kita bisa uji di dalam SEM gitu. Nah, tentu saja di dalam SEM ini kita juga butuh yang namanya preparation sampelnya seperti apa supaya kita bisa mendapatkan hasil gambar yang baik gitu di dalam SEM. Nah, ini kita bisa lihat dengan menggunakan biasanya di SEM ini pada umumnya sampel-sampel yang bersifat non-konduktif biasanya dilakukan coating atau sputtering ya. Jadi dilapisi permukaannya dengan material yang bersifat konduktif seperti misalnya emas atau palladium atau uh, uh, platina seperti itu. Lalu kemudian bisa juga melakukan dengan teknik evaporation gitu. Nah, ini kita bisa lakukan kedua ini. Nah, cuman kalau misalnya biasanya dipakai sputtering karena memang dia lebih cepat gitu prosesnya dibandingkan kalau kita menggunakan teknik evaporation. Lalu kemudian aksesoris apa aja nih yang biasanya kita gunakan gitu ya untuk preparasi sampel. Nah, kita butuh yang namanya carbon tip gitu ya. Jadi bukan double tip tapi carbon tip. Nah, jadi harus diingat ya, carbon tip atau bisa juga copper tip, bisa juga ini aluminium tip seperti itu. Nah, ini adalah dia bersifat konduktif, jadi itu akan membantu juga kualitas gambarnya nantinya di SEM. Nah, ini juga beberapa uh, aksesoris ya, aksesoris yang bisa kita dapatkan gitu ya. Jadi ya, kita juga butuh yang namanya pin stop untuk meletakkan sampel kita gitu ya. Lalu kemudian kita butuh tweezer untuk menjepit ya si pin stop ini. Terus kita juga harus butuh gloves ya, sarung tangan seperti itu untuk memastikan bahwa sampel kita tetap bersih dan tidak terkontaminan. Lalu ini dia adalah pin stopnya. Lalu kemudian kita juga bisa menggunakan dust off ya untuk uh, lagi untuk memastikan bahwa kualitas dari sampel kita itu tetap bersih seperti itu. Nah, jadi berbicara tentang scanning electron microscope, aplikasinya ini memang sangat luas sekali ya. Jadi mulai dari material science, lalu kemudian life science, industri, elektronik, bahkan earth science gitu. Jadi semua bidang mungkin banyak ya menggunakan mikroskop scanning elektron mikroskop ini ya untuk risetnya atau untuk penelitiannya seperti itu. Nah, contohnya ini kita ada steel powder ya, ini contoh sampel konduktif. Kita uji ya di dalam SEM. Ini adalah gambarnya. Ini untuk SA image-nya. Ini
powder yang kita lihat mungkin hanya powder gitu ya, ternyata dia bentuknya bulat-bulat seperti ini. Lalu kemudian ini ada untuk yang BSE image, kita bisa lihat perbedaannya ya. Kalau SE ini lebih ke morfologinya detail ya, lembah bukitnya kelihatan jelas. Sedangkan kalau yang BSE ini kita bisa lihat kontrasnya. Nah ini ternyata berbeda nih dibandingkan dengan yang bulat-bulat lainnya ini. Nah ini kita bisa cari tahu lagi lebih jelas dengan menggunakan IDS. Ini apa gitu, unsurnya apa gitu. Apakah ini pengotor atau kontaminan. Nah, kita bisa uji lebih detail lagi dengan menggunakan IDS. Nah, contohnya lainnya lagi adalah zinc oxide. Nah, ini contohnya kita bisa identifikasi ya, ini untuk gambarnya. Kita bisa juga main di perbesarannya, kita bisa variasi perbesaran. Saya di 50.000 kali, ini di 30.000 kali, ini di, oke maaf, ini nggak kelihatan ya, 150.000 kali perbesaran gitu. Jadi semakin tinggi zoom yang kita berikan, maka kita bisa mendapatkan detail dari JNO-nya ini ya. Jadi bentuknya seperti jarum-jarum seperti itu. Nah, selanjutnya untuk memastikan apakah itu benar JNO atau tidak, kita juga bisa lakukan IDS ya. Di sini kita poin, sorry ini ya, ini ada poinnya. Nah, ternyata unsur yang kita bisa dapatkan adalah oksigen dan ada zinc seperti itu. Nah, ini untuk spektrum energi yang dihasilkan. Nah, lanjut, selain sampel-sampel yang konduktif tadi, kita juga bisa melakukan identifikasi ya pada sampel-sampel biological gitu. Nah, ini contoh-contohnya, ini adalah contoh sampel polen gitu ya. Kita bisa lihat morfologi dari polen ya. Ini berbagai macam jenis polen. Nah, ini kita bisa lihat menggunakan SEM secara lebih detail lagi. Mungkin Sobat Intens sering lihatnya itu di under mikroskop cahaya ya, mikroskop biasa gitu. Nah, bagaimana kalau kita melihatnya di scanning elektron mikroskop gitu ya. Kita bisa dapatkan informasinya itu jauh lebih detail lagi terkait dari sampel kita. Jadi sampel-sampel biological juga bisa kita uji di dalam SEM. Nah, sampel ini prosesnya adalah sampel biological yang kita preparasi dengan menggunakan coating gitu ya. Nah, kemudian kita ambil di high vacuum. Nah, contoh lagi sampel biological. Nah, ini sampel biological yang tidak kita preparasi, yang kita uji di dalam low vacuum gitu ya, under low vacuum gitu. Dengan menggunakan mode low vacuum tersebut yang tidak tanpa preparasi. Nah, ini contoh sampelnya ada moss, termite, ya sama sampel biological. Lalu kemudian ini ada juga bakteri gitu ya. Jadi kita juga bisa lakukan pengujian sampel biological di dalam SEM. Nah, lanjut kita bisa lihat lagi selanjutnya ini adalah sampel trich atau parasit ya. Ya, kita uji di dalam SEM dengan menggunakan high vacuum mode dan juga low vacuum mode. Nanti low vacuum mode akan di slide berikutnya. Nah, ini sampelnya kita coating. Coating, seharusnya sampel yang sudah di coating bisa nih diuji di dalam high vacuum seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat, tapi kita masih bisa lihat di sini, ternyata masih ada charging effect ya, charging effect di daerah sini. Nah, ini dengan menggunakan high vacuum mode. Bagaimana kalau sampel ini kita uji di dalam low vacuum mode? Nah, kita bisa dapat lihat ya gambarnya, dia jauh lebih smooth, jauh lebih bagus ya kualitas gambarnya dibandingkan mungkin yang sebelumnya ini. Nah, itu. Jadi kita bisa mendapatkan gambar ya, meningkatkan kualitas gambar kita dengan kita mengganti baik di high vacuum mode dan low vacuum mode asal kita tahu nih sampel kita seperti apa gitu. Nah, selanjutnya adalah polimer ya, sampel polimer fiber ya. Ini kita lihat ada inclusion di sini, ada bintik-bintik seperti metal ini. Dia kontrasnya dia lebih terang dibandingkan dengan fibernya. Kita bisa lihat dengan menggunakan SEM ya, ada
kontras terang seperti ini, titik-titik. Lalu kemudian ketika kita zoom out lagi, nah ini dia. Ini partikel dari inclusionnya itu, metal inclusionnya. Seperti itu. Nah, lanjut. Ini adalah sampel polymer film ya. Ini di coating ya, sampelnya kita coating. Nah, kita lihat nih permukaan dari sampel. Kita ambil di perbesaran 20.000 kali. Nah, ini gambarnya. Kemudian ketika kita zoom, nah di dalam SEM kita juga bisa mengukur dari berapa nih misalnya diameter dari sampel kita tersebut gitu ya, diameter dari partikel yang sampel yang kita uji tersebut gitu, bisa dari melalui skalbarnya itu, atau biasanya di SEM itu juga sudah dilengkapi dengan measurement function gitu ya. Measurement function ini itu kita bisa langsung lakukan, kita ukur, nah dia akan langsung keluar nilai dari eh, berapa nilai dari diameter dari poronya ini, porositasnya ini, seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga bisa melakukan identifikasi untuk failure analysis. Nah ini contohnya plastic failure identification ya pada glass bead. Nah jadi di glass bead ini itu harus bondingnya harus bagus gitu ya, terbonding dengan baik gitu. Nah ini kita bisa lihat ya, harus terbonding dengan baik. Nah tidak boleh ada porositas di dalam sampel, karena porositasnya ini akan mempengaruhi nih kualitas dari material tersebut gitu. Nah, ketika kita uji di dalam SEM, kita zoom lebih tinggi lagi ya, seperti ini kita bisa lihat nih ikatan bondingnya ya, bondingnya dari glass bead ini. Lalu kemudian kita juga bisa lihat nih ternyata terdapat pori nih di daerah sampelnya tersebut. Nah, ini kita mau mengurangi ya, seharusnya tidak ada pori karena nanti takutnya itu akan mempengaruhi kualitas dari materialnya kita gitu. Ya, dari SEM kita bisa identifikasi terkait dari sampel kita tersebut. Nah, selanjutnya kita ada tire fillers ya, atau fillers pada ban. Nah, ini kita bisa karakteristik ya bagaimana fillersnya tersebut. Ini contohnya ya, kita potong dari bannya. Ini ada berbagai macam fillers. Nah, kemudian kita zoom out. Ternyata ketika di zoom out terdapat beberapa ya di sini. Seperti itu. Nah, kita mau tahu nih, ini apa nih? Nah, dari sini, ketika kita analisis lebih detail lagi dengan menggunakan IDS mapping, oh ternyata di sini ada zinc oxide. Lalu kemudian di sini ada aluminium silide. Lalu kemudian di sini ada kalsium karbonat. Nah, ini kita bisa dapatkan informasi nih dari hasil IDS mapping ini. Nah, selanjutnya, selain tadi ya, untuk polimer, kita juga bisa untuk sampel-sampel yang geological gitu. Ini contohnya sampel batuan malachite ya. Malachite ini dia berwarna hijau seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ini biasanya banyak digunakan untuk katanya untuk kesehatan gitu ya. Nah, ini diidentifikasi lebih lanjut. Kita bisa lihat ya, ini gambarnya ya tanpa mapping. Kemudian ketika kita mapping, nah ini ada terdapat warna di sini yang berbeda. Nah, hasilnya ini kita bisa poin nih. Dari sini kita lihat ya ada kontras gelap terang seperti itu. Oke, ternyata yang gelap ini dan yang terang ini berbeda nih unsurnya. Lalu kemudian kita IDS. Kita dapatkan hasilnya. Nah, ketika kita zoom lagi ya, lalu kemudian kita mapping, oh ternyata meskipun ini mungkin kontrasnya kelihatan agak sama gitu ya, ternyata setelah kita mapping ini berbeda gitu ya. Nah, kemudian kita poin nih di daerah uh, 1, lalu kemudian poin 2 dan poin 3. Kita kan bisa mendapatkan informasinya apa di dalam sampel kita tersebut. Nah, ini akan dimunculkan dari
spektrum ya, spektrum energi yang dihasilkan dari sampel tersebut. Jadi yang pertama, yang poin 1 tersebut ya, poin 1 yang warnanya agak gelap, oh ternyata ada mengandung Mg. Lalu kemudian poin 2 nih, poin 2 yang berwarna agak sedikit hijau, oh ternyata ada kandungan aluminium. Nah, untuk yang berwarna orange ini. Nah, ini ternyata ada kandungan silika seperti itu. Jadi kita bisa identifikasi terkait unsur-unsur apa nih yang terkandung di dalam material yang kita uji. Nah, contoh lagi lainnya untuk dunia otomotif ya. Otomotif biasanya pengecekan pada coating ya. Coating itu sangat berguna di dalam dunia otomotif. Nah, ini contoh sampelnya. Ini diambil, jadi ada defect di sini ya, defect dari sampelnya. Jadi harusnya sampel ini semua di coating dengan zinc gitu. Tapi ternyata ada defect di sini. Nah, kemudian ketika kita uji di dalam SEM, kita zoom lagi, lebih detail lagi di daerah defect-nya. Ternyata, nah setelah kita lihat, ternyata mengandung yang namanya ada kalsium, kemudian ada silika, dan ada fluorine. Seperti itu. Nah, ternyata di daerah yang defect tersebut tidak tercoating dengan zinc. Nah, kita bisa dapatkan informasi itu di dalam dengan menggunakan SEM. Oke, nah ini juga untuk otomotif ya, untuk coating defect, kalau kita lakukan cross section, jadi di SEM kita juga bisa melihat cross section ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah steelnya, ini adalah coatingnya. Kita bisa lihat ketebalan dari coatingnya juga kita bisa lakukan pengukurannya. Nah, ini ternyata di sini ada inclusion. Kita mau uji nih lagi lebih detail lagi inclusion tersebut seperti apa. Oke, nah ternyata kita bisa tahu nih unsur-unsurnya ada, yaitu adalah ada kalsium, silika, ataupun natrium. Nah, lanjut lagi, kita bisa juga melakukan pengecekan corrosion pada permukaan steel ya. Jadi biasanya untuk melihat permukaan dari steel ini biasanya dilakukan etching ya di mikroskop untuk melihat lebih detail lagi untuk morfologinya seperti itu. Nah, namun terkadang kalau misalnya kita kurang bersih dalam membersihkan etching tersebut, excited tersebut itu bisa menyebabkan corrosion ya pada sampel kita gitu. Nah, ini contohnya kita bisa lihat. Nah, di sini ketika kita point ya, point dengan menggunakan IDS 1 ya, daerah 2. Yang ternyata di daerah 1 ini itu mengandung klorin, sedangkan di daerah 2 tidak mengandung klorin. Nah, ini kita bisa mendapatkan informasinya, dan juga kita bisa mendapatkan informasi concentration dari presentasi dari web-nya gitu. Oke, mungkin penjelasan terkait dari aplikasi SMI tersebut semoga bisa membantu dari sobat-sobat Intens untuk mengetahui lagi lebih luas lagi penggunaan dari scanning electron microscope ini. Nah, di slide berikut ini kita akan menyaksikan bersama-sama video pengoperasian dari SEM. Oke, selamat menyaksikan bagi sobat-sobat Intens. Hello, thank you for watching. I'm Ruud Berendsen, Application Engineer at Thermo Fisher Scientific. In this video, I'll be showing you the capabilities of the Axia ChemiSem. Let's get started. Here you see the ChemiSem standing next. It's a tungsten system which is fitted with a PSD, XED, and EDX as standard. The EDX is fully integrated and requires no third-party software or hardware, making it very easy and fast to use. Optionally, the Axia ChemiSem can be fitted with a cathodoluminescence detector and beam deceleration. There are also additional ports available for third-party accessories. This in all makes Axia ChemiSem a flexible solution
for any user. Opening the chamber door reveals a large sample chamber. The Axia can accommodate samples up to 138 millimeters in diameter with a weight of 10 kilograms. This is with full X and Y movements. The entire stage can also be removed to accommodate even larger samples. Loading samples, stubs for example, is easy. Just remove the sample holder platform, like so. Place your samples and pop the platform back in. This makes sample loading easy, fast and safe. You can then close the door back up and start pumping the system down. We're now looking at the Axia's user interface. The imaging area of the user interface is divided into 4 individual quadrants. Each quadrant can be assigned its own signal. For example, here we have our backscatter signal, and over here our secondary electron signal. In the bottom left corner we find the navigation camera. The navigation camera provides an optical overview of the entire sample. This allows you to easily navigate across your sample and never get lost. We also have an internal CCD camera, which provides a side view of the sample. The entire user interface is customizable. Each button can be moved or removed, enabling users to create their own workflow. Each workflow can be exported and imported, making it a great feature for multiple users. All functions needed to operate the SCM can be found here. Common functions like focusing or contrast and brightness can also be adjusted with hotkeys from the keyboard or the manual user interface. Once the system is done pumping, we can start to image. We'll use the navigation camera to find the area of interest. We'll double click and the stage will automatically move there. Once there, we'll turn on the beam, and once it's turned on, we should start to see our image. This will take several seconds. There we go. We have our image. We can zoom in, perform an autofocus, which quickly finds the focus point. We can adjust the contrast and brightness for both signals simultaneously. And then once we're happy with the results, acquire both signals at once. We see the scan line moving down, it's averaging, and once ready, we can store the images. There we go. We can save both images. We can also store the navigation camera and the side view if we wish. We just made our first image with the Axia Chemi-SM. For the next part of my demonstration, I move to a different sample. Here you see titanium powder, and I would like to investigate if there's any contamination present. To investigate this, I'll be using my backscatter detector and the EDX data. Now at first glance, I don't see anything strange. I see some nice spherical particles, but when I zoom in, I do start seeing some differences. I see that there's nice spherical particles and some brighter particles that I'd like to investigate. Traditionally, I would move to the analytical layout and start some point analysis. So I'd click on several particles and get feedback of what they're made of. This takes time. And now I've only will gather information on 4 particles. The first particle being titanium, the second one also titanium, and the third is a contamination, which is iron. Now, I would like to gather more data. So again, traditionally, I would move to a different field, do some more point measurements, and export them to a report to gather more data. That's going to take you time. Now, I would like to do this faster. For this, I'll be using the Chemi-SM function. It's activated with the press of the button, and we immediately start seeing where each element is present. So we see our nicely spherical particles are made of titanium in light blue, and the other particles, the contamination of iron, is in red. Now if I move a field, it instantly updates and gives me where, again, it shows me where
my contamination is present. And this makes finding your contamination really easy and fast. It gets you the fastest EDX data there is. Now this is also not just showing you where the elements are, it's also giving you quantitative data. I can hover over a particle and see what it's made of and the quantification. Here we see the iron, and here we see the titanium. The ChemiSem feature offers you the fastest time to data there is. Now what about non-conductive samples? Non-conductive samples will start to charge in high vacuum. We can see this on this piece of paper. Once I move across, you see this white stains moving across the surface, which is the charging effect. This inhibits making nice images of our sample. One way to solve this would be to coat the sample, but another way would be to use a lower vacuum. A low vacuum can be activated by pressing low vacuum and confirming. The pressure will now be changed to 80 Pascal. This will take some time, and once done, we'll start to image again. Once the set pressure has been reached, we can turn the beam back on. We'll now be able to see that we can image paper without coating in a low vacuum without any charging. There we go. We can now clearly see the paper in both SE mode and backscatter mode. For the last part of this demonstration, I would like to show you beam deceleration. Beam deceleration allows you to image samples with a backscatter detector at low acceleration voltage and a high resolution. This works very well when imaging beam-sensitive samples which might get damaged at higher acceleration voltages. For the example, we'll be using our solar cell. I start off at a higher voltage of 15 kV. Here, both BSE and SE images are clearly visible. Now let's switch to 3 kV and see what happens. We'll perform a contrast adjustment on both images. There we go. And we see that in the BSE mode, it's a very vague image, and in the SE, we still see something. Now, let's zoom in and first get a nice image with our SE. We'll zoom in to 5,000 times. We will perform a autofocus. We'll also perform a automatic stigmation adjustment. There we go. That's pretty quick. Change the scan setting with the preset and then save this image. There we go. I nicely now get the SE image. All right. We'll then switch to BSE. When I activate the beam deceleration, SE will be turned off. I activate it. We'll do a contrast and brightness adjustment again. We will, of course, do an autofocus. There we go. And another stigmation adjustment. Give it a few seconds. There we go. And we now see we get a nicely focused image with very small details and the elemental contrast with the BSE. This is the power of beam deceleration. We get very nice images at low acceleration voltages. This brings us to the end of the demonstration. I vented the system and we can now remove the samples. I open the door, easily take out the samples and close the door again. The system is now ready for the next user. I would like to conclude by saying that the Axia ChemiSem offers a smooth and rich user experience for both new and experienced users. The live EDX functionality enables you to quickly find your areas of interest and efficiently gather your EDX data. This in turn allows you to answer the questions you have about your sample in the shortest possible time. Thank you for watching, and I hope you enjoyed this demonstration of the Axia ChemiSem. Video pengoperasian dari SEM. Terima kasih untuk sobat-sobat Intens. Saya kembalikan kepada Mbak Widy. Terima kasih Kak Rani atas pemaparan materinya yang sangat lengkap ya, Sobat Intens.
Nah, jadi kita sama-sama bisa tahu nih apa itu SEM, bagaimana instrumentasinya, termasuk aplikasi dari SEM. Dan tadi kita sudah sama-sama ya, Sobat Intens, melihat bagaimana penggunaan SEM dengan video ya, video tutorial bagaimana cara kita pengoperasian SEM ini. Oke, Sobat Intens, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya, Sobat Intens. Jadi di sini sudah banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Intens kepada Karani. Nah, sebelum kita mulai sesi tanya jawabnya nih, apakah Karani sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Intens? Halo Kak Wiwin. Halo Kak. Oke, ya saya sudah siap. Nah, oke. Di sini udah banyak sekali nih Kak pertanyaan dari Sobat Intens karena Sobat Intens ini sangat antusias untuk mengikuti dan belajar tentang SEM ini. Untuk pertanyaan pertama, ini ada dari Kak Muhammad Al-Fajri. Pertanyaannya itu izin bertanya, untuk pengaruh source elektron terhadap hasil analisis, kenapa analisis SEM dengan FEG lebih tinggi resolusinya walaupun pada tingkat potensial percepatan elektronnya sama dengan filamen tungsten dan CeB6. Lalu maksimal pembesaran ketiganya berapa? Oke, Silahkan Kak. baik. Terima kasih Kak Wiwin. Baik kepada Bapak Muhammad Al-Fajri ya. Jadi seperti yang mungkin saya jelaskan di slide pemaparan yang tadi itu, kita bisa lihat melalui gambar ya, bahwa FEG itu dia tuh lebih tajam nih dibandingkan baik tungsten maupun CeB6 seperti itu. Nah, ujung yang tajamnya itu berpengaruh pada spot size atau berkas elektron yang dihasilkan. Sehingga dengan itu FEG bisa menghasilkan resolusi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan baik itu CE6 maupun dengan tungsten. Seperti itu ya Kak ya. Nah, untuk maksimal perbesaran ketiganya berapa gitu ya. Sebenarnya tergantung kalau perbesaran ini itu sebenarnya tergantung ya dari eh, layar monitor juga berpengaruh terhadap perbesaran yang dihasilkan dari alat SIM gitu. Jadi berapa eh, eh, lebar ya diameter dari monitor itu juga berpengaruh terhadap perbesaran yang dihasilkan dari SIM tersebut. Seperti itu ya untuk Kak Alfarji. Jadi fokusnya ke resolusi. Jadi kalau perbesaran itu layar dari monitor yang kita gunakan di ASEAN itu juga mempengaruhi nih dari perbesaran dari si alat tersebut. Seperti itu ya, Kak Wiwin. Oke, baik. Terima kasih Kak Rani atas jawabannya. Sudah sangat jelas ya Kak Muhammad Al-Fajri tentang perbedaan dari tiga source elektron tersebut. Bagi Sobat Intens yang ingin bertanya langsung, itu juga boleh ya Sobat Intens dengan cara raise hand terlebih dahulu sebelum Sobat Intens bertanya kepada Kak Rani langsung. Karena belum ada yang raise hand, maka saya izin untuk membacakan pertanyaan selanjutnya nih Kak Rani, yaitu dari Kak Ristina. Izin bertanya Kak, bisakah pada SEM ini menggunakan sampel ekstrak tumbuhan? Dan apakah perlu dilakukan pemurnian terlebih dahulu sebelum diujikan ke alat SEM? Silahkan Kak. Oke, baik kepada Kak Ristina ya. eh jadi untuk STM ini sendiri, seperti yang mungkin udah dijelaskan, aplikasinya kan sangat luas sekali. Jadi bisa berbagai macam sampel kita bisa uji di dalam SIM. Nah, jadi untuk sampel ekstrak tumbuhan ini pun kita bisa lakukan pengujian gitu. Nah, apakah perlu dilakukan pemurnian terlebih dahulu? Eh, Maaf sekali nih, mungkin background saya bukan untuk yang biological ya, detail biological. Eh, jadi yang seperti apa nih yang diharapkan oleh Mbak Ristina gitu ya, dari Kak Ristina gitu ya, terkait sampelnya. Kalau memang butuh gitu ya pemurnian itu dia mau seperti apa dari morfologinya, maka boleh dilakukan pemurnian terlebih dahulu seperti itu ya Kak ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Rani atas jawabannya. Dan Kak Ristina mungkin sudah jelas ya Kak ya jawaban-jawaban dari Kak Rani ini. Selanjutnya maka saya akan izin membacakan pertanyaan dari Kak Dwi Wibawa.
Izin bertanya, apabila sampel saya berupa permen, abon, dan produk makanan, bagaimana penyiapan sampelnya sekaligus info biaya di Intens? Nah, jadi untuk Kak Wibawa, untuk Intens sendiri, ini khusus untuk lembaga training saja, jadi tidak menerima sampel, tetapi kita ada partner yaitu Integrasi Institut, eh maaf, Lab Indonesia atau ILI ya. Jadi Integrasi Lab Indonesia nanti mungkin bisa menghubungi admin Integrasi Institut untuk kontaknya. Nah, jadi Kak, untuk penyiapan sampel atau preparasinya bagaimana jika produknya itu makanan? Oke, baik. Terima kasih Kak Wiwin, kepada Kak Tarsisius ya. Jadi untuk produk makanan ya, kalau misalnya produk makannya itu kan biasanya cenderung organik ya, material-material organik. Nah, untuk sampel-sampel yang dia basah, mungkin Kak Tarsius bisa lakukan dikeringkan terlebih dahulu, lalu kemudian bisa mungkin dilakukan preparasi dengan menggunakan coating. Atau misalnya memang sampelnya itu eh, eh, tidak mau di coating, kakak Tarsisius juga bisa melakukan dengan menggunakan mode low vacuum. Nah, seperti itu. Jadi sampel ini bisa langsung diuji di dalam SEM tanpa harus preparasi sampel. Nanti Kak Tarsisius juga nanti bisa lihat nih bagaimana hasil dari gambarnya tersebut. Kalau misalnya gambarnya yang gambar image yang dihasilkan dari SEM tersebut eh, memang masih charging meskipun di dalam vakum, maka Kak Tarsisius bisa melakukan coating gitu. Nah, jadi kalau produk-produk seperti permen, abon ataupun produk makanan lainnya itu juga bisa dilakukan pengujian dengan menggunakan SEM. Baik, terima kasih Kak Rani atas jawabannya dan Kak Dwi Wibawa sudah sangat jelas ya jawaban dari pertanyaan dari Kakak. Selanjutnya Kak, ini dari Kak Dadan Hadian. Pada uji antibakteri, untuk memastikan apa yang terjadi pada bakteri, apakah pengamatannya bisa menggunakan SEM? Jika bisa, bagaimana preparasinya agar saat coating tidak merusak bakterinya itu sendiri? Oke, kepada Kak Dadan ya, ini pengujian antibakteri ya pada sampelnya. Nah, jadi untuk pengamatan bakteri SEM pada SEM ini ya menggunakan SEM memang pada umumnya bisa menggunakan coating. Cuman terkadang dengan proses coating tersebut juga bisa merusak sampelnya gitu ya. Jadi untuk bisa mengamati si bakteri tersebut tanpa di coating sehingga dia tidak rusak gitu karena proses coating, kakak bisa lakukan dengan menggunakan low vacuum. Tadi ada contoh ya, contoh yang kita sudah berikan di slide pemaparan yang tadi kita lakukan seperti itu. Nah, itu tadi ada sampel bakteri. Nah, itu tanpa menggunakan coating. Jadi dengan menggunakan vacuum mode. Baik, terima kasih Kak Rani atas jawabannya. Jadi sudah sangat jelas ya Sobat Intens bahwa tidak semuanya kita bisa lakukan coding tergantung dengan target yang kita inginkan atau sampelnya tentunya. Nah, selanjutnya Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Sanji Firmansyah. Izin bertanya, apakah EDS dan EDX sama atau berbeda? Oke, kepada Kak Sanji ya. Jadi IDS, IDX, IDAX itu sebenarnya semuanya sama ya Kak ya. Jadi IDS itu energi dispersif spektroskopi, IDX itu energi dispersif X-ray ya. Jadi sebenarnya X-ray ya yang dimanfaatkan untuk kita bisa mengidentifikasi nih unsur-unsur yang terkandung di dalam material yang kita uji gitu. Jadi mau IDX, mau IDEX, IDX atau IDAX ya, EDAX gitu, nah itu semua sama aja. Jadi itu semuanya fungsinya sama untuk kita bisa tahu komposisi atau apa nih yang terkandung, unsur-unsur yang terkandung di dalam material yang kita uji. Gitu. Ya baik, terima kasih Kak Rani atas jawabannya. Jadi Kak Sanji sudah jelas ya bahwa ini sama saja seperti itu. Selanjutnya ini dari Kak Sayekti Wahyuningsih. Berapa perbandingan banyaknya SE, BSE, dan X-ray dihasilkan dari elektron gun? Dan pengaruhnya apa fungsi masing-masing detektor? Oke.
Baik, terima kasih Mbak Kak Wiwin ya terhadap Kak Sayekti ya. Eh, Perbandingan banyak apa ini Kak ya? Saya mungkin pertanyaannya kurang begitu ini ya, kurang begitu detail ya. Cuman mungkin kalau misalnya fungsinya atau informasi apa nih yang kita bisa dapatkan dari detektor-detektor tersebut. Yang pertama, nah kalau SE ya, SE itu dia itu eh, seperti yang tadi kita jelaskan, eh, ketika elektron mengenai atom pada sampel ya, itu mengenai permukaan. Mungkin volume penetrasinya itu sekitar 10 nano ya. Jadi dia mengenai permukaan, kemudian dia berhasil keluar ya, ditangkap oleh detektor SE gitu. Nah, dengan proses tersebut kita bisa mendapatkan informasi terkait detail dari morfologi, detail dari topografi sampel kita gitu, teksturnya, lembah begini itu kelihatan jelas kalau menggunakan secondary elektron. Sedangkan kalau misalnya kita pakai BSE ya, back scattered elektron ya. Nah, jadi itu ketika elektron mengenai atom pada sampel hampir mengenai intinya gitu. Kemudian berhasil keluar. Nah, kemudian ditangkap oleh detektor. Nah, eh, hasil tersebut kita bisa mendapatkan informasi nih terkait dari komposisi dari unsur yang terkandung di dalam material kita itu secara imaging gitu. Jadi kita bisa tahu kontras ya, terang gelapnya di situ ya. Nah, dari kontras terang gelapnya itu kita bisa mengidentifikasi bahwa oh ternyata unsurnya ini berbeda nih, yang terang dengan yang gelap gitu. Nah, untuk memastikan apa itu yang terang tersebut, ya, kontras yang terang tersebut dan kontras yang gelap tersebut, kita bisa menggunakan IDS ya, X-ray ya, X-ray karakteristik tersebut, IDS detektor. Nah, kita bisa tahu nih, oh unsurnya ternyata yang terang ini adalah emas gitu ya, yang gelap ini oh ternyata adalah karbon gitu. Jadi mungkin itu ya Kak ya, fungsi dari masing-masing detektornya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Rani atas penjelasannya yang sangat komprehensif ya, Sobat Intens. Selanjutnya ini dari Kak Erika, itu pertanyaannya untuk mengetahui unsur-unsur tadi, apakah perlu menggunakan standar atau memakai aplikasi? Seperti itu, Kak. Oke, baik untuk Kak Erin. Jadi eh, di video yang kita tadi paparkan juga ya di video pengoperasiannya itu, Kak Erin bisa lihat bahwa untuk proses IDS-nya itu Kak Erin hanya tinggal klik aja nih di posisi sampel yang mau dianalisis gitu. Untuk standarnya ada ya, untuk IDS itu ada standarnya, jadi ada standar sampel untuk bisa mengetahui bahwa peak-peak energi yang dihasilkan di IDS itu masih di dalam peak yang sebenarnya apa enggak seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Rani atas jawabannya. Selanjutnya ini nyambung Kak, ini dari Kak Enda. Hmm. Apakah ada library untuk bentuk-bentuk atau partikel yang diamati menggunakan mikroskop elektron? Oke, kalau misalnya untuk Kak Enda ya, untuk library-nya di scanning elektron mikroskop itu tidak ada ya Kak ya, karena memang dia kan menghasilkan gambar ya. Tapi kalau misalnya mungkin di tabel periodik pada umumnya tuh kadang ada tuh eh, bentuk-bentuk dari partikel-partikel tersebut seperti apa gitu. Cuman kalau di SEM sendiri tidak ada untuk eh, misalnya partikel ini bentuknya harus seperti ini, tidak gitu. Eh, Ketika kita ambil gambarnya, kita bisa lihat, oh ternyata meskipun sampel yang sama gitu ya, misalnya sampelnya sama-sama karbon gitu, tapi ketika kita treatment ya dengan berbeda, maka gambarnya pasti berbeda juga seperti itu. Jadi untuk library-nya, untuk gambarnya belum ada gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Rani atas jawabannya.
Selanjutnya Kak, ini masih banyak banget pertanyaan dari Sobat Intens nih. Sebelum saya lanjutkan, saya izin untuk mengingatkan Sobat Intens ya, bahwa kita ada challenge Instagram Sobat Intens. Jadi Sobat Intens bisa nih membuat story yang menarik untuk mendapatkan hadiah berupa OVO Sobat Intens. Akan ada 3 pemenang yang masing-masing nanti akan mendapatkan OVO. Jadi Sobat Intens bisa buat story yang menarik ya dan tag Instagram @integrasi institute. Nah, selanjutnya Kak, ini dari Kak Deni. Ada pertanyaan, apakah Sam bisa menyimpulkan bahwa dua bahan yang diuji identik atau tidak? Untuk tujuan kualitatif, apakah Sam bisa menunjukkan nama bahan yang diuji? Oke, baik. Untuk Kakak Deni, Sam bisa menyimpulkan bahwa dua bahan yang diuji itu identik apa tidak. Mungkin Kak Deni bisa lihat melalui gambarnya ya. Jadi seperti yang misalnya Kak Deni punya sampel yang sama gitu. Tapi mungkin eh, dari sumber yang berbeda gitu ya. Jadi sampelnya ini sama-sama nih, contohnya sama-sama karbon gitu ya. Nah, ketika kakak uji di dalam SIN gitu ya, eh, teknik preparasi pada sampel tersebut juga pasti bisa mempengaruhi morfologi nih dari si sampelnya kita gitu. Jadi kalau misalnya Sam itu bisa membuktikan bahwa itu identik ya dari gambarnya gitu. Kalau dari gambarnya memang sama persis, lalu kemudian ketika kita uji ya dengan menggunakan IDS di setiap mungkin kita poin di setiap poinnya itu unsurnya sama gitu, maka bisa kita katakan di Sam kita bisa melakukan atau menyimpulkan bahwa memang sampel tersebut adalah identik gitu ya. Tapi biasanya under SEM itu meskipun sampel kita sama ya, terkadang ketika kita lihat di SEM karena yang kita lihat itu kan hanya titik kecil gitu ya. Nah, kita lihat di daerah A, kemudian kita pindah ke daerah B, bisa jadi ada perbedaan gitu ya. Lalu untuk tujuan kualitatifnya, apakah SEM bisa menunjukkan nama bahan ya? Kalau SEM sendiri saat ini masih hanya bisa menunjukkan unsur yang terkandung di dalam material tersebut, unsurnya saja. Kalau nama bahannya masih belum bisa seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Rani atas jawabannya. Selanjutnya Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Sanji Firmansyah. Jadi tadi kan disebutkan bahwa ada penggunaan coating, ada juga dengan menggunakan mode high vacuum. Nah, jadi kapan kita menggunakan high vacuum, kapan kita menggunakan mode low vacuum? Seperti itu Kak. Oke, baik. Kalau sampel-sampel ya, sampel-sampel yang konduktif pada umumnya kita bisa uji di mode high vacuum ya. Tapi kalau sampel-sampelnya yang non-konduktif seperti biological, kita bisa lakukan pengujian di low vacuum. Nah, itu mungkin yang bisa uh, Kak Sanji bisa lakukan ya. Jadi ketika mau uji di SEM, Kak Sanji contohnya sampelnya yang tidak konduktif gitu, Kak Sanji bisa saja kalau misalnya memang sampelnya tidak mau di-prepare ya, dipreparasi dengan menggunakan coating karena takut akan merubah ya struktur morfologi dari si sampelnya tersebut, maka Kak Sanji itu bisa memilih option dari menggunakan low vacuum. Tetapi sebenarnya bukan hanya low vacuum aja nih yang bisa meningkatkan ya kualitas gambarnya di SEM. Nah, Kak Sanji juga bisa mengurangi ya contohnya karena kan kalau sampel-sampel non konduktif itu yang kita takutkan itu adalah adanya charging effect gitu ya, yang seperti pemaparan tadi itu ada seperti cahaya ya, berkas cahaya yang terang seperti itu sehingga kita tidak bisa dapat informasi jelas terkait sampel kita ya. Nah, itu Kak Sanji bisa bukan hanya dilakukan di vakum, Kak Sanji juga bisa mengurangi misalnya acceleration voltage-nya atau spot size atau berkas elektronnya dikurangi seperti itu ya, lingkarannya dikurangi seperti itu. Nah, jadi bukan hanya uh, uh,
di low vacuum aja, cuman ada tapi juga ada beberapa settingan parameter yang bisa kita lakukan untuk eh, menguji ya sampel kita khususnya sampel-sampel non konduktif di dalam SEM tanpa harus di coating. Baik, terima kasih Kak Rani atas jawabannya yang sangat lengkap ya, Sobat Intens. Kak Sanji mungkin jadi sudah paham nih apa perbedaannya dan kapan kita menggunakan high ataupun low vacuum. Nah, selanjutnya Kak, ini dari Kak Justina bertanya tentang kalibrasi instrumen. Kapan kita melakukan kalibrasi dan sudahkah di Indonesia instansi tempat kalibrasi alat SEM? Oke, baik. Untuk kalibrasinya sendiri itu sebenarnya Kak Justina bisa lakukan sendiri atau juga dengan menggunakan tenaga profesional gitu ya. Jadi untuk kalibrasi contohnya IDS ini biasanya di setiap SEM sudah dilengkapi dengan sampel standarnya. Nah, kakak bisa melakukan pengujiannya dan step-step kalibrasinya sudah ada di dalam panduan di SEM pada umumnya seperti itu. Atau kakak juga bisa menggunakan tenaga profesional. Nah, kalau kita sendiri, kita punya tim service yang bisa melakukan kalibrasi tersebut. Biasanya kita customer rekomendasikan setiap 1 tahun sekali seperti itu. Baik, terima kasih Kak Rani atas jawabannya. Sobat Intens di sini karena ada beberapa pertanyaan nih yang sebenarnya itu mirip-mirip seperti yang tadi high vacuum ataupun low vacuum, yang standar kalibrasi ataupun tidak. Maka di sini saya izin untuk membacakan pertanyaan yang berbeda terlebih dahulu ya, Sobat Intens. Ini ada pertanyaan dari Kak Ainatul. Izin bertanya, saat ini umum diketahui SEM berfungsi untuk mengetahui morfologi. Namun untuk SEM yang sudah dilengkapi dengan pengukuran seperti ukuran pori-pori yang diukur dari hasil SEM, apakah hasil ukuran ini dapat dianggap sebagai valid data dan apakah SEM ini dapat menggantikan alat untuk khusus mengukur pori-pori? Udah, silakan, Kak. Oke, kepada Kak Ainiatul ya. Jadi memang secara umumnya ya fungsi dari SEM ini untuk kita bisa tahu morfologi, topografi dari suatu material yang kita uji gitu ya. Seperti yang tadi itu kita juga bisa melakukan nih pengukuran karena biasanya di alat SEM juga ada measurement function ya. Kita bisa lakukan pengukuran dan juga di dalam image itu biasanya ada skala barnya. Nah, skala barnya itu kita bisa jadikan sebagai referensi nih untuk kita tahu nih ukuran dari sampel kita termasuk porositasnya gitu. Apakah alat SEM ini bisa mengganti alat khusus yang digunakan untuk mengukur pori-pori? Nah, jadi sebenarnya tergantung lagi nih Kak Ainatul ini sampel KN-nya tool itu yang seperti apa gitu. Memang kita ketahui ada khusus alat yang untuk menguji pori-pori gitu ya. Nah, pastinya untuk alat khusus tersebut pasti juga aplikasinya jauh lebih luas dibandingkan SEM gitu. Dan apakah hasil tersebut bisa dianggap valid? Sebenarnya itu kan melalui gambar yang kita dapatkan ya, ada skala barnya, kemudian kita ukur, maka bisa kita katakan rata-rata ya, rata-rata. Jadi biasanya kita ukur bukan hanya satu ya porositasnya, tapi ada beberapa, lalu kemudian kita rata-ratakan gitu untuk tahu berapa nih sebenarnya rata-rata dari porositasnya kita. Nah, kalau misalnya alat khusus tersebut untuk menggantikan alat khusus untuk mengukur pori-pori, saya rasa untuk hasil yang lebih detail, kakak bisa lakukan dengan menggunakan SEM, kemudian lebih detail lagi bisa dilakukan identifikasi dengan menggunakan alat khusus mengukur pori-pori. Jadi nanti kakak bisa lihat apakah memang eh, memiliki perbedaan yang sangat signifikan apa tidak seperti itu, Kak.
Baik, terima kasih Kak Rani atas jawabannya. Sobat Intens, karena kita terbatas nih waktunya Sobat Intens, maka tentunya tidak semua pertanyaan dari Sobat Intens bisa dijawab pada sesi kali ini. Tapi Sobat Intens tidak perlu khawatir. Sobat Intens, kalau ada pertanyaan yang belum terjawab dan pengen tahu sekali nih jawabannya, Sobat Intens bisa menghubungi admin Integrasi Institut ya, Sobat Intens. Saya izin untuk membacakan dua pertanyaan terakhir ya dari Sobat Intens. Ini dari eh, yang agak berbeda dikit ya, dari Kak Aisyah Putri. Untuk cross selection section, bisa dijelaskan cara preparasinya seperti apa? Oke, untuk cross section, sampel-sampel cross section itu sebenarnya ada macam-macam ya, sampel-sampel cross section yang kita bisa ujikan. Kertas juga bisa kita lakukan cross section gitu, atau pada umumnya sampel metal. Kalau sampel metal biasanya dilakukan proses mounting gitu ya untuk preparasinya, untuk bisa kita lihat analisisnya lebih detail. Nah, jadi Kak Aisyah tadi ya nanya tentang preparasi ya, Mbak ya. Oke, maaf tadi yang mana ya Cara pertanyaannya? Sorry. preparasi untuk cross section, Kak. Cross section ya, nah itu dia. Jadi untuk preparasi untuk cross section ada macam-macam. Kalau misalnya sampelnya biological gitu bisa dilakukan dengan menggunakan eh, apa mikrotom gitu ya dipotong atau sampel-sampel seperti kertas gitu bisa menggunakan mikrotom seperti itu. Jadi kita bisa lihat penampang dari cross section tersebut lebih baik gitu. Berbeda kalau misalnya kita mungkin lakukan dengan menggunakan misalnya kita hanya gunting gitu ya. Nah, kalau hanya digunting aja mungkin nanti permukaannya itu karena kita memberikan eh, tenaga yang berbeda ya, porsi yang berbeda, mungkin permukaannya akan tidak teratur gitu. Nah, ketika kita uji di dalam SEM itu akan kelihatan gitu. Apalagi kalau misalnya di cross section, pada umumnya kan kita mau melihat nih dari misalnya perbedaan dari substansinya, lalu kemudian coatingnya seperti itu ya. Nah, maka itu penting sekali untuk sebelum cross section ada beberapa preparasi yang bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya sampel metal, pada umumnya bisa dilakukan mounting ya, mounting terlebih dahulu. Biasanya di protection, di polishing, lalu kemudian di mounting, lalu kemudian di polish seperti itu untuk dia lebih bagus hasilnya. Nah, saya juga punya pengalaman dulu ya dengan ada dosen. Beliau itu sampelnya filter, dia mau melihat cross sectionnya ya. Eh, karena terbatas alat preparasinya, beliau menggunakan eh, liquid nitrogen gitu. Jadi ketika dituang liquid nitrogen, si sampelnya itu pecah. Nah, kemudian daerah potongan pecahannya tersebut kita uji di dalam sel. Nah, berharapnya bahwa permukaan sampel tersebut lebih baik lah dibandingkan kalau kita lakukan dengan menggunakan gunting kayak gitu. Gitu sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Rani atas jawabannya. Nah, kita akan memasuki pertanyaan terakhir nih, Sobat Inten. Sebelum kita akan bersama-sama mengikuti games kita ya tentang SEM. Ini dari Kak Fahri, Kak. Ada pertanyaannya itu perbedaan mendasar antara SEM dan TEM. Kapan kita menggunakan alat tersebut dan apakah kelebihannya dari masing-masing alat SEM dan TEM? Oke, baik untuk Kak Fahri ya. Jadi sebenarnya kalau scanning electron microscope dan TIM ini adalah sama-sama ya jenis dari mikroskop elektron. Kalau scanning electron microscope artinya kita scan di permukaannya. Jadi si sampelnya itu hanya mengenai permukaan dari sampel, kemudian kita lakukan scanning, kemudian kita bisa dapat informasi gambarnya. Sedangkan TIM itu biasanya si elektronnya itu melewati atau transmiten eh, si sampelnya sehingga kita bisa dapat informasi biasanya kristalitas dari suatu sampel gitu ya. Nah, perbedaannya itu adalah dari cara pengoperasiannya juga. Ya, kalau SIM mungkin tidak terlalu butuh banyak teknik ya untuk mengoperasikannya. Sedangkan kalau TIM itu biasanya
butuh teknik khusus gitu ya, interpretasi khusus yang biasanya harus benar-benar sudah ahli gitu di dalam menggunakan TIM. Lalu kemudian untuk desain sendiri, preparasi sampelnya bisa dikatakan tidak mungkin tidak sedetail atau sesulit dengan TIM gitu. Kalau SEM ini mungkin no preparation sample lah istilahnya gitu ya. Nah, kalau yang TIM ini butuh preparasi sampel yang khusus gitu karena yang tadi kita katakan ya, teknik TIM itu kan si elektron menembus atau melewati sampel gitu. Nah, sampelnya tersebut maka harus berukuran sangat kecil gitu. Jadi harus dipreparasi mungkin sekitar eh, saya lupa berapa ya ketebalan mungkin dari sampel tersebut. Nah, dipreparasi sedemikian rupa sehingga kita bisa melihat nih eh, sampel tersebut. Nah, eh, dari prinsip kerjanya tersebut, lalu kemudian dari preparasinya tersebut, kapan kita pakai SIM dan kapan kita menggunakan TIM itu tergantung nih kebutuhan dari Kak Fari sendiri gitu. Kalau SIM ya kita kan memang mau lihat morfologi, topografinya seperti itu ya. Sedangkan untuk TIM sendiri, kalau Kak Fahri memang ingin informasi lebih detail, misalnya terkait kristalitas dari materialnya Kak Fahri, apakah ada cacat kristal apa tidak gitu, maka Kak Fahri bisa menggunakan TIM gitu ya Kak ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Kak Lili. Saya kembalikan. Ya baik, terima kasih Kak. Nah ini Kak, saya juga penasaran nih, ada pertanyaan terakhir dari Kak Salahuddin. Nah, di SEM ini sendiri sebenarnya bagian yang sering rusak itu yang mana Kak? Atau bagian consumable atau spare part yang memang harus sering diganti? Oke, baik. Pada Kak Salahuddin ya. eh Bagian yang sering rusak sebenarnya kalau dikatakan rusak ini depend on ini ya pemakaian gitu. Kalau misalnya kita memang pakainya baik gitu ya, maka eh, tidak akan kita tidak akan rusak gitu. Bukan hanya di SEM tapi semuanya gitu. Tapi untuk bahan-bahan consumable-nya pada umumnya yang sering diganti itu adalah source-nya ya, dari source elektron atau filamennya itu tadi yang seperti saya katakan itu adalah bahan habis pakai gitu. Jadi biasanya ini yang dijadikan bahan consumable untuk di SEM dan lagi untuk harganya untuk beberapa filamen itu eh, agak sedikit pricey gitu. Jadi harus eh, diketahui dulu nih eh, apa nih source elektron yang kita gunakan atau filamen yang digunakan gitu. Kalau misalnya dia pakainya eh, tungsten gitu, umur pakainya ya biasanya sekitar 100 jam gitu. Namun kembali lagi nih dengan pemakaian kita di lab itu seperti apa gitu. Nah, udah 100 jam, biasanya kita harus ganti lagi dengan menggunakan filamen yang baru seperti itu. Nah, jadi yang eh, yang memang sering jadikan consumable di SEM itu adalah terkait source elektronnya ya atau filamennya gitu. Untuk yang lainnya mungkin yang jadi consumable itu hanya preparat untuk bahan-bahan preparation sampelnya aja gitu. Misalnya seperti carbon tip seperti itu. Lalu kemudian mungkin butuh eh, preparasi yang lainnya misalnya kalau misalnya pakai coating ya untuk sampelnya maka material target dari coating tersebut itu juga eh, bahan consumable gitu. Nah, itu juga ada masa pakai dari alat tersebut gitu. Oke, mungkin Kak Wiwin yang mungkin bisa saya sampaikan.
Baik, terima kasih Kak Rani atas jawaban-jawabannya yang sangat lengkap ya Sobat Intens, dan terima kasih juga kepada Sobat Intens yang sudah antusias bertanya pada training pada pagi hari ini. Namun mohon maaf karena memang terbatas waktu, jadi tidak bisa semua pertanyaan Sobat Intens kami jawab di kesempatan kali ini. Tapi tidak perlu khawatir, nanti Sobat Intens bisa chat ke admin Integrasi Institut, maka nanti admin akan teruskan ke Kak Rani untuk jawaban-jawabannya. Seperti itu ya Sobat Intens. Terima kasih Kak Rani sudah bersedia untuk sharing tentang SEM kepada Sobat Intens. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya Sobat Intens, kita akan memasuki sesi kuis nih Sobat Intens. Nah, namun sebelum kita kuis, maka saya izin menginformasikan nih kepada Sobat Intens bahwa Integrasi Institut tidak hanya mengadakan training tentang SEM saja. Kedepannya, Intens ini akan mengadakan beberapa training nih Sobat Intens yang bisa Sobat Intens ikuti. Yang pertama, free training tentang exploring Raman spektroskopi, principle, instrumentation, and application yang akan dilaksanakan di hari Sabtu 19 April 2025. Jadi habis lebaran nih Sobat Intens. Sobat Intens bisa mengikuti free training terlebih dahulu. Kemudian di minggu selanjutnya, tanggal 26 April tahun 2025, ada free training lagi tentang exploring nuclear magnetic resonance atau NMR. Nah, jadi kan tadi Sobat Intens tanya tentang ekstrak tanaman dan lain sebagainya. Nah, nanti Sobat Intens bisa belajar di NMR untuk mengetahui struktur atau elusidasinya dari senyawa yang terkandung di ekstrak herbal tersebut. Nah, kemudian, setelah Sobat Intens lebaran nih kan dapat THR ya Sobat Intens. Di bulan Mei kita ada training lagi tentang kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di laboratorium. Tetapi training ini tidak free Sobat Intens, tapi harganya sangat murah karena masih promo lebaran nih, yaitu cuma 60.000 saja dan daftar 2 gratis satu. Jadi Sobat Intens daftar 3 peserta cukup membayar 120.000 saja. Jadi sangat murah sekali Sobat Intens. Nah, selanjutnya kita juga ada promo ini untuk on-site training, jadi training langsung di laboratorium intens. Kalau biasanya kita trainingnya online by Zoom seperti ini, kita juga ada instrumen di laboratorium nih. Bisa Sobat Intens training langsung, itu harganya 5, 6,5 untuk 5 peserta. Jadi sangat murah. Karena ini trainingnya 2 hari Sobat Intens dan mendapatkan makan siang serta snack ya Sobat Intens. Kemudian ada promo juga in-house training. Kalau onsite training langsung, in-house training ini by Zoom. Tetapi private untuk tim Sobat Intens saja. Itu di harga 3 juta, maksimal 35 peserta, dan Sobat Intens bebas memilih materi trainingnya mau training apa, seperti itu. Nah, itu adalah training-training yang akan kita laksanakan Sobat Intens. Untuk Sobat Intens yang pengen tahu nih, training apa saja sih yang ada di Intens, Sobat Intens bisa terus update di Instagram @integrasi institut karena kita terus update ya tentang training-training terbaru di Integrasi Institut. Oke, terima kasih banyak nih Sobat Intens yang sudah mengikuti training. Nah, kita sudah memasuki sesi terakhir. Namun sebelum saya tutup nih Sobat Intens, yuk kita foto bersama, dokumentasi dulu ya Sobat Intens. Jadi Sobat Intens yang belum mengaktifkan kameranya, silahkan mengaktifkan kameranya untuk bersama-sama kita berfoto ya Sobat Intens untuk dokumentasi training pada pagi hari ini. Dan jangan lupa juga bahwa challenge Instagram masih dibuka, Sobat Intens. Silahkan Sobat Intens buat story yang menarik agar nanti bisa menang OVO-nya. Dan jangan lupa juga daftar training untuk yang Raman ya. Oke, kita tunggu dulu nih. Ada Sobat Intens yang belum aktif kameranya, ayo segera diaktifkan. Kita foto bersama Sobat Intens dan nanti akan di-screenshot oleh tim kami. Oke, kita mulai ke slide pertama ya. Sobat Intens, berikan gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Berikan senyum terbaiknya, Sobat Intens. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya Sobat Intens. Yang ketiga, berikan senyum terbaiknya, Bapak Ibu, Sobat Intens semuanya. 1, 2, 3. Selanjutnya ke yang 4. Ini belum pada buka nih kameranya nih. Oke, kita mulai saja. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3.
Slide ke-6, 1, 2, 3. Slide ke-7, 1, 2, 3. Dan terakhir ke-8 ya, Sobat Inten. 1, 2, 3. Ada banyak sekali nih, Alhamdulillah pesertanya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Sobat Intens yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti training di Integrasi Institut. Kita sudah sampai di penghujung acara Sobat Intens. Terima kasih juga kepada Sobat Intens yang sudah bergabung sampai sesi terakhir ini dan saya ingatkan kembali untuk mengisi link kuesioner di yang sudah kami kirimkan di kolom chat ya dan follow Instagram @integrasi institut karena nanti di kuesioner akan ada kewajiban ya untuk mengunggah bukti follow-nya. Dan mari kita tutup bersama-sama training kita pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan hari ini merupakan training terakhir di bulan Ramadan ini. Kami segenap tim Intens atau Integrasi Institut, mohon maaf lahir dan batin kepada Sobat Intens, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua nanti masih sehat dan bisa mengikuti Hari Raya Idul Fitri bersama-sama. Saya Wiwin Mujiati selaku moderator menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata salah selama training berlangsung. Sampai bertemu di training selanjutnya, Sobat Intens.